Selamat datang di video ini. Selamat malam bagi kalian para pecinta otomotif, khususnya sepeda motor. Nah, hari ini saya akan membuat video tutorial yang sedang ramai, yaitu mengenai penghapusan pajak BBM dan lain-lainnya itu dari kebijakan Pak Deddy Mulyadi. Nah, saya juga termasuk orang yang melakukan proses BBM dari Samsat motor ini yang sebelumnya, Samsat Kawaluyaan, itu ada di Jalan Kawaluyaan, lebih tepatnya di Soekarno-Hatta. Nah, pada video kali ini saya akan memberitahu kawan-kawan semua pecinta otomotif, khususnya sepeda motor, tata cara penarikan berkas untuk dilakukan BBM, apa saja prosesnya. Dan kemarin cukup panjang prosesnya, saya dengan teman saya itu 3 hari. Apa saja yang harus dipersiapkan dan bagaimana tata caranya. Nah, untuk yang pertama itu yang pasti persiapkan surat-surat aslinya, BPKB dan STNK, serta KTP kita, karena ada kebijakan dari Pak Gubernur, jadi tidak usah menggunakan KTP pemilik motor yang lama. Nah, yang kedua, identitas kita, KTP, BPKB dan STNK yang asli itu difotokopi minimal 3 lembar. Nanti soalnya akan diberikan ke beberapa bagian di Samsat dan di gedung BPKB. Nah, untuk yang ketiga itu paling utama, kebanyakan kan motor-motor King, RX atau YT itu kebanyakan motornya putul atau trondol. Itu kalian wajib untuk dipasang semua perlengkapannya seperti sein, lampu-lampu, spion juga, karena pas di sana nanti kalian akan difoto motornya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan katalog ataupun dengan standar pabriknya, kalian akan ditolak untuk prosesnya dan harus melengkapi semua perlengkapan kendaraan kalian. Nah, selanjutnya pada hari pertama saya langsung berangkat ke Samsat asalnya, yaitu Samsat Kawaluyaan atau Samsat Bandung 2, Bandung Tengah. Saya melakukan proses penarikan berkas dengan persyaratan tersebut, fotokopi 3 rangkap, KTP, STNK dan BPKB. Nanti kalian ke bagian gudang arsip atau bagian gedung arsip di Samsat motor kalian masing-masing. Nah, kita berikan saja berkas tersebut semuanya dengan yang aslinya, disertai dengan map. Nanti kalian tinggal tunggu saja dipanggil oleh pelayanan bagian arsip. Nah, ketika sudah dipanggil, apakah berkas lamanya seperti faktur ataupun berkas-berkas pendukung lainnya itu ada atau tidak. Kalau misalnya ada, nanti kalian akan disertai dengan beberapa berkas dan faktur dari pembelian motor awal kalian. Nah, kalau misalnya pun tidak ada faktur dan berkas lainnya, seperti motor saya ini, itu berkasnya tidak diketemukan, tapi diberikan surat keterangan bahwa berkas ini sedang dicari atau tidak diketemukan. Nah, surat pernyataan itu dijadikan sebagai dasar nanti kalian untuk pencabutan berkas
dan untuk memproses BBN kalian. Nah, setelah itu kalau di Kota Bandung kita tidak langsung proses pengecekan fisik di Samsat tersebut karena ada namanya gedung PPKB. Nah, di sana kita langsung ke gedung PPKB. Nah, ini dia tempatnya. Nah, ini dia di gedung BPKB. Kita bariskan dulu motornya untuk pengecekan fisik, karena yang paling awal itu pengecekan fisik untuk ke mutasi keluar. Nah, ini sudah banyak motor yang lagi dicek fisik berbaris, dicek sama petugas dari Samsat atau dari gedung BPKB. Nanti kalian masuk dulu ke loket bagian mutasi keluar ataupun mutasi masuk. Nanti kalian diberikan formulir yang harus diisi dan kertas gosokan untuk menggosok nomor rangka dan nomor mesin. Nah, ini adalah loket pertama. Selagi kita menunggu cek fisik, kita minta dulu, masukkan dulu berkas dan meminta formulir untuk pengecekan fisik untuk penggosokan nomor rangka dan nomor mesin. Nah, ketika sudah beres digosok, kita masukkan lagi tetap ke loket yang bagian mutasi keluar ataupun mutasi masuk. Setelah diregistrasi dari loket mutasi, nanti berkas diserahkan kembali kepada kita dan dimasukkan lagi ke loket kedua untuk dibuatkan register untuk nanti masuk ke atas ke bagian pelayanan dan pembayaran biaya mutasi. Nah, ini loketnya ada di sebelah sini. Loket 2-nya nanti kalian diberikan nomor registrasi untuk ke pelayanan selanjutnya, yaitu pelayanan dan pembayaran. Nah, ini kita sudah masuk di loket pelayanan. Kita masukkan berkasnya, nanti kita dipanggil untuk mengisi formulir, yang dimana nanti salah satu subekan formulirnya kita bawa sebagai bukti bahwa motor kita atau kendaraan kita sedang diproses BBN atau mutasi. Nah, setelah diisi formulir dimasukkan kembali kepada loket bagian bank. Nah, nanti ada petugas bank yang memanggil kita juga. Nah, setelah kita dipanggil, kita melakukan pembayaran biaya mutasi. Kalau motor saya itu sekitar 150.000. Kalaupun nanti kalian persiapan antara 150 sampai 200.000. Nah, untuk mobil itu sekitar 2,5 sampai 500 tergantung mobilnya. Setelah kalian sudah menjalani atau melakukan proses cek fisik dan administrasi, nanti kalian akan diberikan formulir, satu lembar potongan formulir dari Samsat seperti ini, dan fotokopi KTP, fotokopi SNK, dan fotokopi BPKB. Nah, ini akan menjadi dasar untuk kita menarik berkas di tanggal 26 atau di tanggal sebulan sesudah tanggal kita memproses cek fisik dan administrasi. Nah, nanti ini jangan sampai kurang dari tanggal yang diberikan, harus minimal sebulan pas. Kalau misalnya lebih juga nggak apa-apa, tidak masalah. Dan ini juga sebagai dasar ketika kendaraan kita itu sedang diproses BBN atau balik nama untuk dialihkan ke alamat domisili kita. Nah, ini juga sebagai kekuatan hukum. Kalau misalnya kita menggunakan motor tersebut, kita tidak akan ditilang, dan alangkah lebih baiknya seharusnya itu ketika motor yang sedang diproses itu jangan dipakai terlalu jauh, karena takutnya
gimana atau misalnya kena tilang atau apapun itu. Nah, mungkin itu penjelasan tentang penarikan berkas. Setelah berkas kita diambil setelah sebulan, nanti kita ambil dan kita langsung proses ke Samsat domisili kita dengan persyaratan yang sudah lengkap dari Samsat sebelumnya dan tidak harus cek fisik kembali. Dan kita langsung serahkan saja berkasnya untuk dibalikan nama. Nah, untuk proses balik nama di Samsat domisili kita nanti itu kurang lebih memakan waktu sebulan untuk pembuatan BPKB baru, STNK baru, dan plat nomor baru. Nah, semoga video kali ini bermanfaat bagi para pecinta motor, khususnya roda 2, apalagi para pecinta 2 tak. Silahkan selagi ada kesempatan, apalagi pajak kita dihapuskan yang sebelumnya, denda-dendanya, serta digratiskan juga BBN-nya. Silahkan kalian proses, meskipun waktunya lama, tapi untuk urusan administrasinya sangat mudah dan untuk biaya juga sangat murah. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Cepi Cadel, ciao.